haji dulu atau umroh duluan? Inilah syarat wajib umroh yang selama ini jarang diketahui. Apakah hukum berangkat umroh berkali-kali diperbolehkan? Apakah berangkat umroh sebelum haji diperbolehkan? Apakah syarat wajib umroh? Apa sih hikmah berangkat umroh? Dan kemudian apa saja doa-doa yang dianjurkan ketika berangkat umroh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa Indoportal, bertemu lagi bersama channel YouTube ini. Apa kabar teman-teman semua? Kami doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama, kita akan membahas satu persatu tentang pembahasan yang berkaitan dengan umroh. Apakah umroh berkali-kali diperbolehkan ajaran agama Islam? Bagaimanakah pandangan agama Islam yang sebenarnya tentang hal ini? Mari kita ulas dalam video kesempatan kali ini. Teman-teman pemirsa Indoportal, menunaikan ibadah umroh ke tanah suci tentunya menjadi sebuah impian bagi setiap seorang muslim. Namun sayangnya tak semua orang yang bisa melaksanakan ibadah umroh yang satu ini, karena banyak faktor, termasuk di dalamnya adalah faktor fisik. Faktor fisik yang mungkin tidak memungkinkan lagi untuk bisa berangkat ke tanah suci. Yang kedua faktornya adalah keluangan waktu. Karena kesibukan, maka waktu untuk berangkat umroh tidak lagi tersedia bagi seorang umat Islam. Teman-teman pemirsa Indoportal, kemudian faktor berikutnya adalah faktor biaya yang dibutuhkan untuk bisa menginjakkan kaki ke tanah suci. Ini terbilang cukup mahal, karena teman-teman pemirsa Indoportal, setidaknya kalau kita konversi pada saat ini dibutuhkan lebih kurang biaya, melan 30 jutaan lebih kurang untuk bisa berangkat umrah. Dan bagi mereka yang berpenghasilan pas-pasan tentunya butuh waktu untuk bertahun-tahun untuk menabung uang bisa berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah. Namun di sisi lain, banyak pula muslim yang sangat beruntung dalam hal tersebut, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah sehingga bisa dia berangkat balik sering ke tanah suci untuk beribadah umrah. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah umrah berkali-kali seperti ini diperbolehkan dalam ajaran agama Islam? Bagaimana sih pandangan Islam yang sebenarnya tentang hal ini? Kita ulas satu persatu. Yang pertama, ibadah adalah ibadah agar diterima Allah Subhanahu wa taala itu harus dipenuhi oleh dua syarat. Syarat yang pertama yaitu keikhlasan dalam beramal, juga harus dibarengi dengan mutaba'ah, mengikuti contoh yang diberikan oleh baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga diterima amal tersebut. Teman-teman, tidak hanya cukup untuk mengandalkan ikhlas semata, akan tetapi juga tentu harus mengikuti petunjuk yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, beliau contohkan. Nah, umrah termasuk dalam kategori ini sebagai ibadah yang disyariatkan, maka harus disesuaikan dengan rambu-rambu syariat dan aturan yang sudah ditentukan oleh agama Islam. Lantas berapa kali sih Nabi Muhammad SAW berangkat umrah selama hayatnya Nabi Muhammad SAW? Teman-teman pemirsa Indoportal, dalam catatan sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW di sepanjang hidupnya Rasulullah SAW ternyata teman-teman melaksanakan ibadah umrah selama 4 kali seumur hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mengerjakan ibadah umrah sebanyak 4 kali. Umrah Hudaybiyah, umrah Qadha, umrah Ja'ranah, dan umrah yang terakhir adalah umrah bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji
Nabi SAW, yaitu haji wada, diriwayatkan dari Tirmizi hadis nomor 816 dan Ibnu Majah hadis nomor 2450. Teman-teman pemirsa portal, menurut pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat. Dalam kitab Zadul Ma'ad, setiap umroh tersebut beliau kerjakan dalam sebuah perjalanan tersendiri, 3 umroh secara tersendiri tanpa disertai ibadah haji, dan kemudian sekali lagi bersamaan dengan ibadah haji. Teman-teman pemirsa Indo Portal, ibadah umroh Rasulullah SAW yang pertama adalah ibadah umroh Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Beliau Nabi SAW dan para sahabat yang berbaiat di bawah syajarah atau pohon mengambil miqat niat umrah dari Zulhulaifah Madinah Al-Munawwarah, yaitu kaum musyrikin menghalangi kaum muslimin untuk memasuki kota Makkah di saat itu. Pada akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Teman-teman, yang kedua, kemudian kaum muslimin mengerjakan umrah lagi pada tahun berikutnya, yang dikenal dengan umrah qadiyah atau qada pada tahun ke-7 Hijriah. Selama 3 hari beliau Nabi SAW berada di kota Mekah. Dan kemudian yang ketiga umrah Ji'ranah pada tahun ke-8 Hijriah. Dan yang terakhir adalah sebelum wafatnya Nabi SAW mengerjakan haji wada. Nabi SAW, hebatnya bahwa fakta membuktikan semua umrah yang beliau kerjakan terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Nah, itu dia teman-teman, Rasulullah SAW umrah selama hidupnya di atas dunia ini. Nah, yang kedua teman-teman, apa sih hukum umrah sebelum haji? Apakah diperbolehkan dalam syariat Islam atau dilarang? Teman-teman pemirsa Indo Portal, menunaikan ibadah haji sebagai pemenuhan rukun Islam yang kelima sangat diidam-idamkan oleh kaum muslimin. Nah, keinginan untuk menunaikan ibadah haji ini terkadang juga menjadi kendala besar dikarenakan oleh permasalahan biaya kuota yang ditetapkan oleh pemerintah ini sangat membatasi bagi kaum muslimin yang ingin berniat berangkat ke tanah suci. Maka banyak hal yang terjadi di kalangan kaum muslimin Indonesia khususnya untuk menunaikan ibadah umrah sebelum mereka berangkat haji. Maka ini adalah salah satu solusi sebelum mereka berangkat ibadah haji. Kaum muslimin banyak berangkat umrah dulu sebelum berangkat haji. Nah, hal ini teman-teman terjadi bisa jadi karena alasan diumrohkan oleh orang lain karena kemampuan keuangan yang terbatas, ataupun juga karena menunggu kuota yang cukup lama bagi kaum muslimin di wilayah tertentu, di kabupaten dan provinsi tertentu. Nah, karena keterbatasan kuota dan mahalnya biaya haji tersebut, maka orang-orang Islam yang khususnya yang ada di Indonesia mengambil solusi untuk berangkat dulu, untuk berangkat beribadah umroh sebelum melaksanakan ibadah haji, dengan menganggap teman-teman pertanyaan yang penting, apakah orang yang melaksanakan ibadah umroh sebelum melaksanakan ibadah haji pada saat dia hanya mempunyai uang yang cukup untuk 1 kali berangkat ke tanah suci itu berdosa? Teman-teman, ulama sepakat bahwa diperbolehkan umroh sebelum berangkat haji, maka tidak berdosa bagi kaum muslimin yang belum berangkat haji untuk menunaikan ibadah umroh, dengan catatan teman-teman tidak ada unsur kesengajaan meremehkan meninggalkan ibadah haji. Hal tersebut berdalil bahwa hadis Ibnu Umar bahwa Nabi SAW dalam riwayatnya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'tamara qabla an yahujj. Dalam riwayat Bukhari dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumrah sebelum berangkat haji. Diriwayatkan dari Bukhari, Sahih Bukhari. Hadis ini hadis masyhur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga i'tamara salasa umrah qabla hajihi. Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaksanakan ibadah umrah 3 kali sebelum melaksanakan ibadah haji. Itu dia teman-teman tentang hukum umrah berkali-kali. Kemudian yang ketiga, apa sih syarat wajib umrah?
Teman-teman pemirsa Indo Portal, syarat wajib umrah tentu ada beberapa syarat yang akan kita bahas dalam uraian berikut ini. Umrah adalah rangkaian ibadah yang dilakukan di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Nah, ada sejumlah syarat wajib umrah yang harus dipenuhi oleh para jemaah calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalannya. Mengutip dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Imam Wahbah Al-Zuhaili bahwa para ulama sepakat umrah boleh dilakukan kapan saja sepanjang tahun, baik di dalam bulan-bulan haji maupun di luar bulan haji. Umrah dapat dilakukan sepanjang tahun sebab tidak terdapat dalil yang mengkhususkan bahwa dilarang untuk berangkat umrah di waktu tertentu. Teman-teman pemirsa Indo Portal, hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah SAW juga menganjurkan umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatun ta'dilu hajjatun. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sebanding dengan ibadah haji. Kemudian teman-teman pemirsa Indo Portal, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah hajimu dan umrahmu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenai hukum umrah juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-umratu ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Dari umrah yang satu ke umrah yang berikutnya menjadi penghapus dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman pemirsa Indo Portal, Jabir bin Abdullah juga meriwayatkan syakkala Rasulullah SAW anil umrah awajibahi aqal wala wa an ta'tabiruha huwa afdal. Rasulullah SAW ditanya tentang hukum umrah, apakah wajib hukumnya? Beliau SAW menjawab tidak, namun melaksanakan ibadah umrah itu afdal hukumnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Baihaqi. Teman-teman pemirsa Indo Portal, mazhab Syafi'i memandang bahwa ibadah umrah ini hukumnya wajib bagi tiap seorang muslim yang sudah mampu untuk mengerjakannya. Nah, pendapat ini bersandar pada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang menegaskan bahwa umrah menjadi kewajiban karena disamakan dengan jihad fi sabilillah yang juga hukumnya wajib. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal 'ala nisa'i jihadun?" Qal, "Na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah." Artinya, "Ya Rasulullah, apakah bagi para wanita ada wajib berjihad?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, tapi jihadnya tanpa pembunuhan, yaitu haji dan umrah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Teman-teman pemirsa Indo Portal, meskipun mazhab Syafi'i mewajibkan untuk umrah, bukan berarti bila seseorang tidak pernah mengerjakan umrah seumur hidupnya lantas dianggap berdosa. Disebabkan kenapa? Karena kedudukan umrah sama dengan haji. Hal agar hukumnya menjadi wajib yaitu istita'ah atau kemampuan. Teman-teman pemirsa Indo Portal, syarat wajib umrah merujuk dari buku kitab fiqih umrah menurut mazhab Imam Syafi'i bahwa ada 5 syarat wajib umrah. Yang pertama adalah Islam. Jadi teman-teman pemirsa Indo Portal, syarat yang pertama diwajibkan untuk umrah adalah orang yang beragama Islam. Syarat wajib umrah pertama ini ketika orang tidak beragama Islam maka tidak diwajibkan. Hal ini juga berlaku dalam ibadah haji tentu. Yang kedua, balik jika seseorang sudah balik berumur dewasa maka ia mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah umrah. Yang ketiga, teman-teman berakal. Umrah diwajibkan atas umat Islam yang berakal. Namun apabila seseorang itu gila, tidak memungkinkan lagi untuk sembuh, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berangkat umrah. Namun apabila ia sembuh, maka terpenuhilah syarat umrah yang lain bagi orang yang sudah sehat akalnya.
Teman-teman, yang keempat adalah aman di perjalanan. Hal ini berkaitan tentu atas amannya seseorang baik dalam perjalanan berangkat maupun pulang dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Yang kelima, syaratnya adalah mampu atau istita'ah. Mampu sebagai syarat wajib umrah dijelaskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Fihi, di dalamnya adalah tanda-tanda ayat, tanda-tanda ayatun bayyinat yang jelas, tanda-tanda yang sudah pasti yang jelas. Maqam Ibrahim, makam Ibrahim. Siapa yang memasuki Baitullah maka amanlah ia. Antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, itu yang mampu mengadakan perjalanan ke tanah suci, ke sana. Ya, siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 97. Teman-teman pemirsa ini portal. Kemudian poin yang kelima adalah apa hikmah ibadah umrah. Teman-teman pemirsa ini portal. Ibadah umrah dan haji memiliki berbagai hikmah yang sangat banyak, bermanfaat bagi orang-orang yang melaksanakan dan bagi orang-orang yang melaksanakan. Apa saja hikmah dari pelaksanaan ibadah haji dan umrah? Hikmah haji dan umrah itu membuat terciptanya sebuah perkumpulan besar dari segala penjuru bumi, lahirnya sebuah persatuan dan keakraban di antara seluruh umat Islam, saling mengenal antara satu suku bangsa dengan bangsa lain. Ibadah haji dan umrah, sebagian umat dapat mengetahui kondisi sebagian umat yang lain. Maka teman-teman pemirsa portal, selain ini juga membuat sebuah kesempatan menuntut ilmu dan peluang, sebuah kesempatan besar dalam menuntut ilmu, peluang besar yang baru terbuka lebar ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. Haji dan umrah menjanjikan dua kemaslahatan besar. Pertama, kemaslahatan sosial, kedua, kemaslahatan spiritual secara bersamaan. Haji dan umrah bisa mendatangkan rezeki yang luas serta menghilangkan kemiskinan. Bisa jadi karena ia sering berhaji dan umrah, kemudian menjadi sebab datangnya rezeki yang banyak dan keberkahan, hingga ia dimudahkan untuk berinfak kepada anak yatim dan orang miskin yang ada di sekitarnya. Teman-teman pemirsa Indo Portal, Syekh Abdul Ula Al-Mubarakfuri rahimahullah menjelaskan bahwa maksud menghilangkan kemiskinan di sini bisa bermakna zahir atau bermakna batin. Ay yazilanihi wa huwa yahtamilul faqr zahir bi husuli ghina al-yad wal faqr al-batin bi husul ghina al-qalb. Haji dan umrah ini hilangkan kefakiran bisa saja bermakna kefakiran secara zahir, kefakiran terwujudnya kecukupan harta, bisa juga bermakna batin, yaitu terwujudnya kekayaan di dalam hati. Dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, teman-teman pemirsa Indo Portal, agama Islam adalah agama yang indah dan mulia. Agama Islam ini tetap mendorong agar memperhatikan apa saja yang paling bermanfaat bagi dirinya, umat secara umum, hingga keputusan apakah haji, umrah berkali-kali atau berinfak, maka kembali kepada mana yang lebih bermanfaat, maslahat bagi dirinya dan umat yang ada di sekitarnya. Bisa jadi dia butuh mengulangi hajinya dan umrahnya, bisa jadi pula berinfak lebih baik dan lebih besar maslahatnya dibandingkan dengan berangkat haji dan umrah berkali-kali. Intinya, kedua kebaikan tersebut dalam ibadah ini tidak perlu dibenturkan, dipertengkarkan di antara yang satu dengan yang lain, karena itu menyangkut kepada ibadah. Teman-teman pemirsa Indo Portal, kemudian hikmah yang besar adalah mendapatkan pahala yang sangat besar ketika berangkat umrah dan haji. Ibadah haji dan umrah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan apabila orang-orang yang sudah memiliki kemampuan untuk menjalani. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berhaji ke Ka'bah
tidak berkata-kata kotor, tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya bagaimana ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hikmah yang kedua, mendapatkan ampunan dosa, pahala yang besar. Setelah mendapatkan ampunan dosa merupakan hikmah yang didapat seorang umat Islam menjalankan kedua ibadah ini. Rasulullah SAW bersabda, umrah yang satu ke umrah yang lainnya adalah penebus dosa antara keduanya. Haji yang mabrur tidak ada pahala baginya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ketiga, hikmah yang ketiga, amalan yang paling baik. Ibadah haji pada umrah mengikuti aturan Rasulullah SAW merupakan salah satu amalan yang paling baik yang bisa dikerjakan oleh kaum muslimin ada di seluruh dunia. Al-umratu ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Umrah yang satu dan umrah yang berikutnya menjadi penghapus dosa bagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Umrah pahalanya besar, kemudian keutamaannya sangat besar, khususnya pada bulan Ramadan. Hadis Nabi SAW fil hadis sahih, umratu fi Ramadan ta'rif hajjah. Umrah di bulan suci Ramadan pahalanya sebanding dengan pahala ibadah haji. Teman-teman pemirsa portal, itulah hikmah di balik perjalanan ibadah haji dan umrah. Kemudian yang terakhir teman-teman pemirsa portal, doa-doa ketika berangkat ibadah umrah. Umrah sering disebutkan dengan haji kecil. Semua ketentuannya hampir mirip dengan ibadah haji, namun tata pelaksanaannya jauh lebih sederhana dibandingkan ibadah haji. Umrah bisa dikerjakan kapan saja, namun pendapat mazhab Hanafi ada waktu yang dimakruhkan untuk beribadah umrah, yaitu pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, hari Nahar pada tanggal 10 Zulhijjah, serta hari-hari berikutnya di hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selain sunnah dan rukunnya, ada juga doa-doa umrah harus dibaca oleh umat Islam ketika menjalankan ibadah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Apa saja? Mari kita ikuti video berikut ini. Teman-teman, yang pertama adalah niat ketika miqat di tempat miqat, yaitu labbaik Allahumma umratan. Itu adalah lafaz niat. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan umrah. Kemudian berikutnya adalah doa-doa ketika talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji, segala nikmat serta kekuasaan hanya bagimu, tanpa sekutu apapun bagimu. Teman-teman pemirsa portal, doa umrah selanjutnya, kalimat talbiyah ini dalam perjalanan menuju Masjidil Haram diperbanyak ketika setelah menyelesaikan miqat itu berniat memperbanyak bacaan talbiyah seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dihentikan ketika mulai tawaf. Maka teman-teman pemirsa di portal, setelah masuk ke Masjidil Haram, tentu sebelum memasuki Masjidil Haram, jamaah juga dianjurkan berwudu, masuk ke pintu mana saja, baca doa Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa ta'rifan wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa karramahu wa hajjahu tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Allahumma antas salam wa minkas salam hayya rabbana wassalam. Kemudian setiap kali putaran pada tawaf dibaca doa-doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Ini adalah contoh-contoh doa yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian juga dianjurkan untuk berdoa secara umum bagi teman-teman yang berangkat ibadah dengan bahasa masing-masing. Jika menghafal bahasa Arab itu sangat sulit bagi dirinya, maka diperbolehkan dengan bahasanya sendiri dia berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Ka'bah dengan doanya meminta ampunan kepada Allah. Nah, dengan ibadah umrah tersebut
ibadah umroh ini bisa menghapuskan dosanya dan mendatangkan rezeki yang luas baginya. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang ibadah umroh, hukum ibadah umroh yang berkali-kali berangkat ke tanah suci. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akan bertemu lagi dalam video selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.